uang, ya, apabila calon itu ada dua sebenarnya. Yang pertama, partai politik apabila terbukti di pengadilan dia menerima mahar uang, kan, dia akan dikenai sanksi tidak bisa mengajukan pasangan calon untuk pemilu kada berikutnya. Ya. Kalau untuk pasangan calon, untuk calon apabila terbukti dia melakukan politik uang atau pidana, ya, yang pertama, apakah dia sudah ditetapkan sebagai pasangan calon, bahkan dia terpilih menjadi gubernur terpilih, dia bisa dibatalkan. Tetapi harus berdasarkan putusan pengadilan. Berdasarkan putusan pengadilan itu di pasal 88 dan 78 kemudian 88 gitu. Jadi kalau dia meninggal dunia, misalnya dia meninggal dunia hari ini, partai politik diberikan hak untuk mengganti pasangan calon itu selama 7 hari pada saat dia dinyatakan meninggal dunia. Ada waktunya kalau dia meninggal dunia. Tetapi kalau dia terkena pidana politik atau terkena pidana misalnya soal korupsi atau politik uang gitu ya, dia harus bisa dibatalkan sebagai pasangan calon ketika putusannya itu tetap putusan pengadilan, yang penting putusan pengadilan. Sudah keluar. Nah, putusan pengadilan. Nah, batas waktunya itu tanggal 29 Mei. Jadi 29 hari putusan pengadilan itu sampai hari pemungutan suara ditarik ke depan 29 hari batasnya. Kalau melewati 29 Mei tidak bisa lagi diganti dia. Jadi putusan pengadilan bagi pasangan calon yang terkena kasus suap, kasus politik uang, kasus korupsi, itu batas waktunya adalah putusan itu harus 29 hari sebelum pemungutan suara. Pemungutan suara kan tanggal 27 Juni. Saya hitung tadi tanggal 29 Mei. Tanggal 29 Mei itu libur gitu ya. Jadi putusan itu paling akhir harus 28 Mei dan itu sudah berkekuatan hukum. Nah, PKPU ini belum mempertimbangkan hak partai. Kalau pasangan calon itu meninggal dunia kan hak partai diberikan karena memang meninggal kan. Tapi ketika dia kena putusan pidana, hak partainya diberikan ketika ada putusan pengadilan. Nah, bagaimana apakah mungkin hak partai ini diberikan ketika putusan pengadilan itu belum tetap misalnya gitu kan? Nah, kalau dulu sebelum pemilu kada serentak atau pemilihan serentak, ya, dulu itu rekomendasi itu kan tidak wajib mengikat seperti sekarang. Nah, sekarang ini kan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bahkan bupati dan wakil bupati, rekomendasinya atau persetujuannya itu kan dari Dewan Pimpinan Pusat Partai Politik kan. Jadi kalau misalnya seorang pasangan calon misalnya didukung misalnya seperti kalau Pak Mustafa kan masih saksi loh ini ya, kita harus berasumsi memberikan hak praduga tak bersalah kan gitu kan. Ada baiknya itu ya memang partai politik pemberi rekomendasi itu diberikan pendapat juga gitu tentang proses pencalonan ini. Jadi karena sifat pemberian rekomendasi itu kan oleh partai politik nasional dan prosesnya begitu panjang gitu. Oleh karena itu menurut saya untuk keadilan dan pemberian hak pada partai politik pasangan calon diberikan juga hak pada partai untuk memberikan pendapatnya tentang proses pencalonan ini gitu. Jadi tapi itu kalau melihat undang-undang hanya bisa dilakukan oleh Bawaslu RI. Karena kalau di PKPU sudah diatur pasti bahwa setelah putusan pengadilan itu bersifat tetap baru bisa dilakukan penggantian pasangan calon. Itu pun bisa dilakukan apabila keputusannya itu sebelum 29 hari, selambat-lambatnya 29 hari sebelum hari pemungutan suara itu. Jadi kalau misalnya ada pilihan lain ya, itu yang bisa melakukan adalah Bawaslu RI karena Bawaslu RI kan diberikan kewenangan di Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 walaupun ini pelaksanaan pilkada rezimnya Undang-Undang 2016, tetapi Bawaslu RI diberikan kewenangan adjudikasi kan. Jadi dia bisa memberikan pilihan lain untuk
saya kita harus berpikir bahwa ini kan masuk gelombang ketiga dari proses pilkada serentak atau pemilihan serentak. Oleh karena itu mestinya memang sudah harus ada evaluasi secara menyeluruh proses bagaimana membuat mekanisme proses demokrasi itu tidak sekedar prosedur mata itu, tapi juga kedepannya itu bisa jauh lebih baik gitu. Nah, itu mesti ada semacam terobosan hukum menurut saya.